Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kita awali dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas setiap kemudahan, setiap kesempatan yang kita dapatkan. Tentu ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita yang sepantasnya kita manfaatkan untuk hal-hal kebaikan, ketaatan dan yang semisal dengan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita mengisi dengan mempelajari ilmu, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akidah sahihah. Ini merupakan salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa memegang sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa antusias mempelajari sunnah-sunnahnya, demikian pula antusias mengamalkan serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan ini masih berkaitan tentang keimanan, tentang keyakinan. Satu kaidah yang familiar kita dengar yaitu al-imanu yazidu wa yanqusu. Ya, ini merupakan kaidah penting di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang namanya keimanan yazidu wa yanqus, bisa bertambah, dia bisa berkurang. Ya. Secara umum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kita ulang lagi, yang namanya keimanan ya qaulun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya keimanan itu adalah ucapan lisan, keyakinan hati yang dibenarkan dengan anggota badan, yang mana ia bertambah dengan ketaatan dan juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Ya, al-iman yazidu wa yanqusu, bahwa yang namanya keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Tentu pemahaman kita akan kaidah ini dan keyakinan kita akan akidah ini memiliki konsekuensi, bukan hanya sekedar pemahaman dan pengetahuan belaka, akan tetapi di balik ya akidah ini ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Ketika kita meyakini yang namanya keimanan itu bisa bertambah, tentu kita akan mencari sebab-sebab amalan-amalan yang membuat iman itu bisa bertambah. Ya tentu
Kita ingin menjadi orang-orang yang keimanannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan kunci sukses baik di dunia terlebih nanti di akhirat kelak. Maka ketika kita tahu iman itu bisa bertambah, kita akan berusaha mencari asbab, apa perkara-perkara yang bisa menjadikan keimanan seseorang itu bertambah. Demikian pula sebaliknya, ketika kita tahu bahwa yang namanya keimanan itu bisa berkurang, bisa menurun, kita akan mencari tahu apa sebab-sebab yang menjadikan keimanan itu menurun. Ya. Ketika orang tidak meyakini kaidah ini, dia akan biasa-biasa saja, dia tidak sadar. Boleh jadi keimanannya lemah, bahkan tidak ada sama sekali keimanannya, akan tetapi dia mengklaim sebagai orang yang beriman. Padahal bisa jadi dia di mata Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang beriman, karena dia tidak mengetahui hakikat keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Banyak hari ini orang-orang yang mengatakan bahwa iman itu dia tetap tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Disampaikan di media-media. Yang namanya keimanan itu ada suatu yang tetap, dia tidak bisa bertambah, karena keimanan itu bagi mereka satu kepercayaan. Yang bisa bertambah itu hanyalah perwujudan daripada keimanan itu, indikator daripada keimanan itu, seperti sholatnya itulah yang bisa bertambah. Kalau keimanan di dalam hati, kata mereka, itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Keyakinan itu terbentuk karena mereka membeda-bedakan. Mereka tidak menjadikan amalan perbuatan itu bagian daripada keimanan, sehingga hasilnya juga menyimpang. Maka sekali lagi kita tekankan, yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tentu kaidah ini bukanlah kaidah sembarangan dikeluarkan. Tentu dia terambil dari nusus, nas-nas dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Demikian pula perkataan para salaf. Kita akan berusaha membacakan beberapa dalil untuk menerangkan kaidah ini, bahwa yang namanya keimanan itu bertambah dan bisa berkurang. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir, wa yazdadal ladzina amanu imana. Agar bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Bertambah. Berarti dari satu kedudukan menuju kedudukan yang lainnya. Ada penambahan keimanan di sana. Sangat jelas menunjukkan bahwa yang namanya iman itu tidak pada satu posisi. Dia bisa bertambah. Di dalam ayat yang lain, satu makna dengan itu, liyazdadu imanam ma'a imanihim, di dalam surat Al-Fath, agar bertambah keimanan di atas keimanan mereka. Mereka sudah beriman, akan tetapi bisa bertambah keimanan mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan menambah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambah petunjuk itu. Maksudnya Allah tambah keimanan itu. Di dalam surat yang lain yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman, ketika mereka mendengar nama Allah disebutkan, takut hati mereka. Takut hati mereka. Bergetar hati mereka. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, zadathum imana, iman mereka pun bertambah. Dan ini suatu yang bisa kita rasakan ketika kita sholat terkadang, mendengarkan
bacaan ayat yang dibacakan oleh imam, dan kita memahami, meresapi apa yang dia bacakan, bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah, dan lain sebagainya. Demikian pula ketika kita sholat malam, kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Yang dengan bertambah keimanan itu, bertambah pula amalan soleh kita. Ya, ini bukanlah suatu yang mustahil, bukan suatu yang tidak mungkin pertambahan iman itu. Ya. Dan tentu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab-sebab, insya Allah nanti kita bacakan ya, apa sebab-sebab di antara agar bisa seseorang itu bertambah keimanannya. Dan itu perlu kita pelajari dan kita praktekkan agar kiranya keimanan kita terus ya kuat ya sampai akhir hayat kita. Boleh jadi hari ini iman kita kuat, tapi kita tidak tahu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Terlebih kita hidup di zaman fitnah, di zaman orang berbicara sesuka hati, banyak syubhat-syubhat. Ya, demikian pula banyak keadaan-keadaan yang terkadang seseorang itu bisa terlena, bisa terbujuk. Kalau tidak memiliki keimanan yang kuat, berapa banyak manusia menggadaikan keimanannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Ya, zaman kita sekarang banyak fitnah seperti itu, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Banyak orang menggadaikan keimanan hanya ingin mendapatkan jabatan tertentu. Dia rela menjual ayat-ayat Allah, menjual keimanannya dan seterusnya. Ya. Maka sekali lagi perlu kiranya nanti akan kita ulas sedikit apa sebab-sebab agar kiranya keimanan seseorang itu terus bertambah. Ya, demikian pula apa sebab-sebab yang bisa menjadikan keimanan seseorang itu berkurang atau habis sama sekali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala, satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Kaidah kita pada kesempatan kali ini yang kita bahas yaitu al-imanu yazidu wa yanqusu. Bahwa yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini merupakan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentu terambil dari nas-nas syar'i ya, nas-nas daripada syariat Islam, dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa disimpulkan yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini perlu terus kita tekankan, sebab banyak orang-orang yang tidak meyakini seperti ini. Sebagian orang meyakini keimanan itu tetap, ya, dia tidak bisa berkurang. Bahkan mereka mengatakan tidak boleh berkurang dan tidak boleh bertambah. Ya, yang boleh itu hanyalah indikatornya saja. Kalau keimanannya itu tidak. Ya. Kalaupun dia berkurang itu bahaya, bisa keluar semuanya. Ya. Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Bagi mereka begitu. Tidak ada istilah bertambah ataupun berkurang. Kalau tidak beriman, ya tidak beriman, itu saja bagi mereka. Ya, sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang namanya keimanan terkadang dia bisa naik, bisa tinggi, dan terkadang dia bisa rendah. Ya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan
dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Penulis mengatakan, wa qad ajma'a ahlu sunnati wal jamaah rahimahumullahu ta'ala ala wasfil imani bi annahu yazid. Sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang namanya keimanan itu bisa bertambah. Wa amma wasfuhu bi annahu yanqus faqad tawaqqafa fihi ba'dhum. Walaupun ya lafaz atau ucapan iman itu berkurang, ya ini tidak semua ulama ahlu sunnah mengatakannya demikian. Ya, sebagian mengatakan bukan yanqus tapi yatafadhal. Ya, yatafadhal itu artinya bertingkat-tingkat. Ya, tidak mengatakan yanqus, tidak mengatakan berkurang. Ya. Walakinna jumhur ahli sunnati wa aqul inna hadzal khilaf khilafun lafdhiyun faqat. Penulis mengatakan perbedaan ini hanya perbedaan lafaznya saja, dalam konteksnya saja. Ya, akan tetapi maknanya sama-sama dipahami, maknanya sama-sama disepakati bahwa yang namanya keimanan itu ya bukanlah satu derajat. Ya, akan tetapi dia bisa bertambah. Nah, suatu yang bisa bertambah, maka hadapannya adalah suatu yang bisa berkurang. Begitu dia. Ketika sesuatu itu bisa bertambah, maka kebalikannya, lawannya, seberangnya, maka sesuatu itu bisa berkurang. Walaupun sebagian ulama tidak mengatakannya berkurang, tapi bertingkat-tingkat. Tapi semuanya sepakat bahwa yang namanya keimanan itu bukan pada satu level yang sama. Ya. Khilafnya, selisihnya hanya pada kata-kata apakah dia berkurang atau bertingkat-tingkat, itu saja. Tapi semua sepakat bahwa yang namanya keimanan itu ya bukanlah satu derajat yang dia tidak bisa turun dan tidak bisa naik, tidak. Sepakat para ulama yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, tidak pada derajat yang sama terus menerus. Tentu itu semua berdasarkan ya dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi telah kita bacakan, kembali kita bacakan untuk mempertegas ya kaidah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika Nabi dan para sahabatnya dikepung, ya, kemudian mereka mengatakan orang-orang yang mengepung ini, sungguh kalian sudah dikepung dari luar, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Maka pada waktu itu bertambahlah keimanan mereka. Allah tambahkan keimanan mereka, tambah yakin mereka. Ya, di dalam ayat ini jelas tampak yang namanya keimanan itu bisa bertambah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, kalau kita ingin melihat siapa yang keimanannya bagus, keimanannya full, keimanannya tinggi, kuat, kita bisa lihat salah satu indikatornya adalah akhlaknya bagus. Itu sejalan. Semakin bagus akhlak seseorang, itu menunjukkan apa keimanan yang ada padanya itu juga semakin sempurna. Ya. Berarti kalau tidak bagus akhlaknya, demikian pula keimanannya. Jadi sekali lagi keimanan itu tidak pada derajat yang satu, tidak pada level yang satu, akan tetapi dia bertingkat-tingkat. Di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man ahabba fillah wa abghada wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa cinta kepada Allah atau cinta karena Allah, demikian pula benci dan memberi karena Allah, melarang karena Allah, semua tindakannya itu lillah,
faqad istakmalal iman. Sungguh keimanannya itu sudah sempurna, sudah pada sampai puncak keimanan. Tentu yang namanya ketika disebutkan sudah sampai pada puncak, berarti ada ya level sebelum itu, ada kedudukan sebelum sempurna, menunjukkan kepada kita keimanan itu sekali lagi bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya. Di antara athar berikutnya perkataan sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata dan berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya, Ibnu Mas'ud pernah berdoa, ya Allah tambahkanlah keimananku, demikian pula keyakinan dan juga pemahaman di dalam agama ini. Beliau meminta pertambahan. Tentu kalau dia meminta pertambahan menunjukkan adanya suatu peningkatan dari yang sebelumnya sekian, dia mengharapkan ya pertambahan, peningkatan. Ya. Demikian pula Mu'adz ibnu Jabal pernah mengatakan kepada rekan-rekannya pada waktu itu, Ijlis bina nu'minu sa'ah. Sini-sini duduk bersama kami, kita beriman dulu sesaat. Ya, maksudnya mengingat Allah, menambah keimanan. Bukan maksudnya beriman sebentar setelah itu kufur, tidak. Maksudnya mari kita bermajlis sebentar, kiranya dengan majlis ini keimanan kita bisa bertambah. Ya, ini sangat banyak ya nusus, nas-nas di dalam syariat kita, baik dari Al-Quran, dari Sunnah, dari perkataan para sahabat, para salaf, yang sekali lagi menegaskan yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, dan juga ini sudah sangat terbukti lah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya keyakinan itu bisa bertambah. Contoh misalnya ketika ada orang mengabarkan kepada kita, misal saja, Danau Toba itu indah misalnya, dia mengatakan seperti itu. Yang mengatakan ini adalah orang yang kita percaya. Ketika kita mendengar ucapannya itu, Danau Toba indah, bagus pemandangannya, kita percaya. Bilanglah kepercayaan kita 70%. Karena hanya kita mendengar ucapan. Kemudian ada 5 orang yang mengatakan perkataan semisal, Danau Toba itu memang indah. 5 orang mengatakan, pasti kepercayaan kita meningkat. Ya. Kemudian kita datang ke tempat tersebut. Kita menyaksikannya langsung. Dan benar apa yang mereka katakan itu, bahwa Danau Toba merupakan satu destinasi yang indah. Maka keimanan kita yang tadinya mungkin 80% menjadi 95%, karena kita sudah melihat langsung. Kemudian kita langsung mendatangi tempat tersebut, kita turun ke tempat tersebut, maka keyakinan itu pun bertambah. Yang tadinya 95% menjadi 100%. Dia meyakini karena sudah mendengar, sudah melihat, dan sudah merasakan keindahan tempat tersebut. Nah, ini secara akal bahwa yang namanya keyakinan, yang namanya kepercayaan itu bisa bertambah, ya. Dan sudah didukung tentunya ya dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga dari Sunnah. Tadi kita katakan dengan akal untuk mempertegas, ya. Tentu akal ya di belakang nas tentunya ya. Akan tetapi semua yang telah kita sebutkan tadi itu sangat benar, bisa dibenarkan dengan akal. Tidak ada yang kontradiksi antara Al-Quran, Sunnah dengan akal sehat manusia. Walaupun sudah sangat jelasnya materi ini, banyak orang-orang yang tidak mau meyakini hal tersebut. Ya, banyak orang-orang yang berkeyakinan menyimpang, tidak seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwa yang namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghampiri bagi orang-orang yang berhati bersih,
yang tulus, yang ikhlas mencari kebenaran, maka dia akan mendapatkan keyakinan yang seperti itu. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah di madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu tema berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kita awali dengan doa kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan proses menuntut ilmu kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan petunjuknya untuk kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Ya, ilmu itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, akan tetapi dia butuh diaplikasikan, dia butuh dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya senantiasa kita meminta kepada Allah ilmu yang bisa kita amalkan, karena tak semua orang bisa mengamalkan ilmu pengetahuan yang ia ketahui. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kemampuan untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Masih kita dalam kaidah al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, keimanan seseorang ada kalanya bisa bertambah dan ada kalanya bisa berkurang. Setelah kita bacakan tadi beberapa nas-nas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kita kembali membacakan di antara nas tersebut mempertegas kaidah ini, yaitu perkataan Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Bahwa ada 3 perkara yang mana siapa yang bisa menggabungkan 3 perkara ini, sungguh dia telah mengumpulkan keimanan. Al-insafu fi nafsik wa badlus salami lil alam wal infaqu ma'al iqtidar. Pertengahan, bersikap adil terhadap diri sendiri, menyebarkan salam kepada semua orang, dan mengeluarkan infak tatkala dalam keadaan sempit. 3 perkara ini ketika bisa dilakukan seseorang, sungguh dia telah mengumpulkan keimanan. Artinya ketika disebutkan mengumpulkan, tentu memperbanyak keimanan yang tadinya belum sempurna, belum kokoh, menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi banyak. Yang berikutnya disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin." Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan di dalam hatinya masih ada seberat biji gandum daripada kebaikan, maksudnya daripada keimanan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi burratun min khairin. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzurratin min khairin. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi di hatinya masih ada sebesar biji sawi daripada keimanan. Di dalam riwayat yang lain atau dalam riwayat ini dengan lafaz sebesar biji atom daripada keimanan. Mungkin dia masuk ke dalam neraka karena kemaksiatannya, akan tetapi
dia masih bisa berpeluang keluar dari neraka itu karena keimanan yang ada di dalam hatinya, walaupun itu sebesar atom, partikel terkecil, tapi masih ada keimanan di dalam hatinya, itu ya bisa menjadi sebab dia keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menunjukkan bahwa ada kadar terkecil di dalam keimanan. Ya, kadar terkecil sebesar biji sawi, sebesar biji gandum, sebesar atom. Ini kan menunjukkan partikel-partikel terkecil ya. Ya, menunjukkan bahwa yang namanya keimanan sekali lagi dia itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Kemudian Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa para wanita itu orang yang akalnya setengah, demikian pula keagamaannya. Ketika Nabi ditanyakan kenapa demikian, maka Nabi mengatakan, "Alaisa syahadatul mar'ati nisfu syahadatir rajul?" Bukankah persaksian ya seorang wanita itu sebenarnya setengah persaksian laki-laki? Qultu bala. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Benar, demikianlah hukum Islam bahwa satu orang perempuan itu setengah laki-laki. Nah, itulah bukti setengah akal mereka. Persaksian mereka itu separuh dari persaksian laki-laki. Ya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kemudian apabila dia haid, dia enggak sholat dan dia enggak puasa. Fadzalika min nuqsani diniha, itulah kurang agamanya. Beda dengan laki-laki yang tidak ada seperti itu, tidak ada haid. Dia terus-menerus di dalam ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wanita. Ada masa-masa dia tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan berpuasa. Nah, itulah maksud daripada setengah agamanya. Ya. Sekali lagi ini menunjukkan dan menegaskan bahwa yang namanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Ya, dan semua syariat itu bagian daripada keimanan. Ya, sholat, zakat, puasa itu semua merupakan bagian daripada keimanan. Karena telah kita buka tadi bahwa cakupan keimanan itu qaulun bil lisan, ya, i'tiqadun bil jinan, ya, wa amalun bil arkan. Yang namanya keimanan itu perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Di antara sebab-sebab, nah ini ya yang kita sampaikan tadi, untuk menambah keimanan seseorang agar kiranya keimanannya kuat, penulis mengatakan ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, tentu sangat banyak ya sebab-sebab menambah keimanan. Penulis hanya menyampaikan beberapa saja. Di antaranya yang pertama, kita mengenal Allah, maka keimanan kita akan bertambah. Bagaimana cara mengenal Allah? Tentu dengan membaca Al-Quran. Kita akan menemui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula para ulama sudah menyusun ya kitab khusus yang berisi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Itu perlu kita baca agar kiranya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Ya, tak kenal maka tak sayang, kan pepatah di Indonesia seperti itu. Bagaimana kita mau kuat keimanannya? Kita sendiri tak mengenal Allah. Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, memberi rizki semuanya, bukan hanya manusia, binatang, semuanya, makhluk hidup. Allah yang memberikan rizki. Itu kan salah satu nama Allah, salah satu sifat Allah. Ketika kita sudah mengenalnya, pasti bertambah keimanan kita.
Itu yang pertama. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya at-tafakkur fi ayatillahi ta'ala al-kauniyah wasyar'iyyah. Kita berpikir, kita merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang sifatnya kauniyah ataupun syar'iyyah. Kauniyah maksudnya alam jagat ini, bumi, langit beserta isi-isinya. Itu hendaknya kita berpikir, itu semua ciptaan Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Mengatur ya bulan, matahari, bintang terbit pada porosnya masing-masing. Adapun ayat-ayat syar'iyyah, yaitu dia apa yang Allah perintahkan daripada sholat, apa makna sholat, faidah sholat, maslahat sholat, puasa demikian, bertauhid. Ketika kita memikirkan, merenungkan itu semua, maka akan kita ketahui kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita akan bertambah. Ketika kita melihat benda-benda besar yang Allah ciptakan, tanpa ada cacat, langit Allah ciptakan begitu besar di atas sana, tanpa ada tiang, tanpa ada keretakan, pasti bertambah keimanan kita. Lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, ya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan bertambah keimanan kita. Demikian pula di antara sebab menambah keimanan adalah berbuat ketaatan. Semua ketaatan, sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, ya, qiyamul lail, sedekah. Ini semua perbuatan, amalan-amalan yang akan menambah keimanan kita. Yakinlah, ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita membaca Al-Quran, keimanan kita akan bertambah. Dan sebaliknya, ya, di antara sebab yang bisa menurunkan keimanan diantaranya adalah al-jahl billahi ta'ala. Dia bodoh akan Rabbnya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidak mau berpikir, tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang termasuk sebab terbesar menurunkan keimanan adalah berbuat maksiat. Semua maksiat itu bisa menurunkan keimanan seseorang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala terus menambah keimanan kita, ya, menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga yang kita sampaikan ini memberikan referensi, memberikan pengetahuan baru di dalam, ya, kehidupan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.